Oke guys, jadi hari ini kita ada di penghujung program. Kita hari ini ada di materi terakhir ya, yaitu reading di chapter ke 18 dan 19 di hari ke-16 ya. Babnya ini nanti kita akan belajar teknik terakhir untuk mengerjakan soal reading, yaitu inferencing atau making an inference seperti itu. Jadi seperti yang sebelumnya kita pelajari di reading nanti teman-teman dikasih 50 pertanyaan yang maksimal dikerjakan selama 55 menit. Nah, biasanya kalau orang-orang itu mengerjakan dibaca dulu teksnya, tapi di kelas saya sarankan jangan lakukan teknik ini, teman-teman. Ya, karena akan menyita banyak sekali waktu. Nah, daripada teman-teman membaca teksnya dulu, baca dulu aja soalnya supaya tahu nanti teknik apa yang teman-teman harus lakukan dengan teksnya. Gitu ya. Jadi ada tiga teknik teman-teman, yaitu yang pertama ada teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja ya. Ada juga teknik kedua yang kemarin kita pelajari, yaitu scan dan skim, yaitu membaca sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Atau yang hari ketiga nanti yaitu making inferences atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Atau membuat kemungkinan atau membuat probabilitas gitu ya teman-teman. Karena di dalam soalnya nanti biasanya ada kata probably. Jadi ada kata mungkin. Nah, kalau si pembuat soal aja bilang mungkin, otomatis di teks itu nggak ada jawabannya. Ya, maka teman-teman harus jeli-jeli menyambung-nyambungkan gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja, yaitu pertanyaan yang menanyakan garis besar mengenai teks. Yaitu yang pertama ada pertanyaan mengenai main idea atau ide pokok. Gitu ya. Yang kedua ada idea organization atau pengembangan ide. Dan yang ketiga ada tone, purpose, sama course. Ya. Nah, kemudian untuk jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya dengan teknik kedua, yaitu scan dan skim, teman-teman kalau menemukan soal yang menanyakan informasi-informasi kecil di dalam teks, maka gunakan scan dan skim. Nah, tapi scan dan skim yang kita pakai di kelas kemarin dengan ketika tes nanti, itu tekniknya lebih mudah ketika teman-teman tes nanti. Ya, karena di reading itu nanti pasti urut, teman-teman. Oke, jadi misalkan nomor satu menanyakan di barisan pertama gitu ya, atau di kalimat pertama gitu misalnya. Nah, nanti nomor dua itu pasti nggak jauh-jauh dari kalimat pertama, kedua, atau ketiga, seperti itu. Ya, jadi lebih enak ketika tes asli, teman-teman. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim, yaitu yang pertama ada soal mengenai locate information, atau teman-teman ditanyain di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas suatu topik tertentu. Kemudian ada juga peran reference, teman-teman, yaitu rujukan kata ganti. Berikutnya ada stated dan unstated details. Dan yang terakhir soal mengenai vocabulary. Oke. Dan hari ini kita akan belajar soal apa aja yang cara mengerjakannya. Teman-teman harus menebak atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, soal tersebut itu adalah making inferences itu sendiri, teman-teman. Atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Ada dua jenis soal yang teman-teman nanti menggunakan cara ini, ya. Nah, untuk jenis soal pertama itu adalah inferencing sendiri atau teman-teman membuat kesimpulan gitu ya, dimintai membuat kemungkinan yang ada di dalam teks. Jadi di pilihan A, B, C, D itu yang mana yang mungkin benar misalkan gitu ya, atau yang mungkin salah gitu ya, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi ada kata mungkinnya. Nah, atau contohnya seperti ini teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Jadi, yang manakah di antara berikut ini itu merupakan bukanlah maksud saya, yang mungkin bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, ada kata mungkin, gitu ya. Nah, kalau teman-teman cek di teks, kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana itu tidak akan pernah ketemu. Teman-teman boleh cek di teks, pasti nggak ada, teman-teman. Nah, inilah jenis soal inference. Jadi jawabannya nggak ada di dalam teks, tapi teman-teman ada petunjuknya di dalam teks untuk menjawab. Gitu ya. Nah, di situ soalnya tadi menanyakan tentang yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, teks ini kalau kita lihat di paragraf 1 itu ngomongin tentang bahasa Hawaii. Yang mana berarti di sini pasti ada cara membuat kata dalam bahasa Hawaii. Gitu ya. Nah, kalau kita cek di paragraf 1 berbunyi, bahasa Hawaii merupakan bahasa yang sangat merdu, yang mana semua kata-kata di bahasa tersebut itu didapat dari susunan alfabet atau ABCD ya, yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Jadi mereka cuma punya 12 huruf, teman-teman. Yaitu huruf 5 vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan atau huruf mati, yaitu
HKLMNPW. Nah, setiap suku kata di dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf vokal. Dan dua konsonan itu nggak boleh gandeng. Nah, ini teman-teman petunjuknya teman-teman di sini. Jadi cari di pilihan A, B, C, D yang mana yang tidak mengikuti aturan ini. Ya, karena yang ditanyakan tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kita sudah dikasih petunjuk di situ, kata dalam bahasa Hawaii itu aturannya buat gimana, gitu ya. Nah, aturannya tadi adalah setiap suku kata itu berakhiran vokal dan dua konsonan nggak boleh gandeng, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu. Yang alfa di situ ada ma, ha, lo. Ada 3 suku kata, ya, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Nah, kemudian setiap suku kata itu berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, dan o, teman-teman. Kemudian huruf konsonan itu nggak boleh gandeng. Nah, huruf M, H, sama L itu nggak gandeng, ya kan? Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, kemungkinan berarti dia kata dalam bahasa Hawaii. Jadi bukan itu jawabannya. Kalau yang Bravo ada mahi-mahi, 4 suku kata, ya, yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, dan hi. Setiap suku kata itu berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, i, ya. Kemudian konsonannya nggak boleh gandeng, yaitu mh itu nggak gandeng, teman-teman. Dia misah, gitu ya. Nah, berarti yang Bravo ini mengikuti juga aturan dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan Bravo jawabannya, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Charlie ada meklea. Ada 3 suku kata, yaitu me, kemudian kle, kemudian a. Nah, di situ ada huruf K sama L yang di garis bawah itu, teman-teman. Itu adalah 2 konsonan. Nah, aturan dalam bahasa Hawaii tadi, konsonan itu nggak boleh gandeng. Nah, berarti yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie, teman-teman. Ya, karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu jenis soal pertama, teman-teman, yaitu inference itu sendiri. Nah, sekarang ke jenis soal kedua atau terakhir yang cara mengerjakannya, teman-teman juga harus nebak atau membuat kesimpulan atau membuat sambungan gitu ya dengan informasi yang ada di dalam teks. Nah, untuk jenis soal kedua itu namanya transisi, teman-teman. Sebenarnya transisi itu adalah kalimat yang menghubungkan antar paragraf. Jadi paragraf 1 dan paragraf kedua itu harus ada yang menyambungkan, teman-teman, supaya idenya itu tidak tiba-tiba berubah. Karena kalau teks itu idenya tiba-tiba berubah, itu nggak kohesif atau nggak koheren. Jadi dibaca itu kayak tidak smooth gitu ya, tidak flow, apa namanya, alurnya itu uh, tidak lembut gitu. Jadi kayak tiba-tiba berubah topik gitu ya. Nah itu nggak bagus seperti itu. Nah aturan dalam menulis itu harus ada namanya koheren dan kohesi seperti itu. Jadi kalau dibaca supaya nyambung. Nah misalnya paragraf 1 dan paragraf kedua, transisinya itu berada di kalimat terakhir paragraf 1 atau kalimat pertama paragraf 2. Nah, kalimat transisi itu bisa teman-teman jadikan petunjuk untuk menjawab salah satu jenis soal reading. Yaitu teman-teman diminta untuk menebak kira-kira sebelumnya teks kalau dimasukkan paragraf itu membahas tentang apa. Atau setelahnya teks kalau dimasukkan paragraf lagi itu membahas tentang apa. Nah, teman-teman bisa gunakan cara ini ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar itu membahas tentang. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului teks ini, maksudnya gini, teman-teman. Jadi ini kan ada teks. Kalau sebelumnya itu dikasih paragraf lagi, paragrafnya itu membahas tentang apa. Gitu ya. Nah, berarti kita ditanyain paragraf di atasnya teks ini itu membahas tentang apa. Nah, kita baca transisinya, kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang ditanyakan, yaitu di atasnya ini. Berarti yang paling dekat adalah kalimat pertama. Nah, teman-teman pahami kalimat pertama. Pasti nanti ada informasi yang seperti sudah dibahas sebelumnya. Gitu ya. Nah, kalau kita kalau kita artikan kalimat pertama itu berbunyi, mitos mengenai lautan yang lain itu membahas Davy Jones yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja berjiwa kejam atau berhati kejam gitu ya dari dasar laut. Nah di awal-awal tadi tiba-tiba ada kata mitos mengenai lautan yang lain membahas Davy Jones. Nah artinya di atas ini juga ngomongin tentang mitos lautan teman-teman. Tapi bukan tentang Davy Jones ya karena Davy Jones ini dianggap yang lain.
Seperti itu. Nah, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa, masa mudanya Davy Jones. Nggak mungkin paragraf di atasnya ini membahas tentang Davy Jones, karena Davy Jones itu baru dikenalkan di sini, teman-teman. Gitu ya, berarti sebelumnya nggak boleh membahas tentang Davy Jones. Berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, karirnya Davy Jones sebagai seorang pelaut. Nah, sama. Kalau ada Davy Jones-nya jangan dipilih karena Davy Jones baru dikenalkan di sini, gitu ya. Dan dia juga termasuk cerita yang lain, bukan yang sebelumnya dibahas, seperti itu. Nah, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a different traditional story from the sea. Jadi cerita yang lain, cerita tradisional yang lain atau mitos tadi ya sebutannya. Jadi mitos yang lain dari lautan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, itu tadi adalah dua jenis inference, apa namanya, membuat soal infer, maksudnya menjawab soal inference ya, atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita latihan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan kalau gitu ya. Nah, di sini ada satu soal dari buku Longman, dicoba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Bravo, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Bravo. Baik, mari kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului teks ini, berarti petunjuk kita ada di transisinya, yaitu kalimat pertama, teman-teman. Nah, kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional atau salah satu simbol kebangsaan dari Amerika Serikat. Nah, elang gundul itu tidaklah satu-satunya atau bukanlah satu-satunya. Nah, maksudnya ada lagi yaitu Uncle Sam yang dibahas di paragraf ini, teman-teman. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin yang bald eagle tadi sebagai simbol nasional Amerika Serikat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Ya, yaitu bald eagle atau elang gundul yang menyimbolkan Amerika Serikat. Good job. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Sepertinya belum ada jawaban. Ada jawaban delta ternyata. Baik, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, kita baca dulu soalnya kalau di reading. Oke. Di situ soalnya berbunyi, nama dari komposisinya Joplin yang paling terkenal atau komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal, kemungkinan atau mungkin
datang dari. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal. Nah, untuk jenis soal inference ini memang harus menggunakan scan dan skim ya, teman-teman. Nah, itu kalau kita scan dan skim itu munculnya di kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir berbunyi, maksud saya di sini ya, teman-teman. The most famous of which was the Maple Leaf Rack. Jadi, komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu judulnya adalah The Maple Leaf Rack, gitu ya. Nah, kita cari petunjuk dari mana dia menamai komposisinya yang paling terkenal ini The Maple Leaf Rack. Kita cek ya, teman-teman, di paragraf ini. Nah, itu dibahas dari dari kalimat eh, sebelumnya, teman-teman. Nah, kalimat sebelumnya di sini, mulai dari sini. Jadi kalimatnya berbunyi, salah satu dari pekerjaan sehari-harinya adalah di Maple Leaf Club di Sedalia, Missouri. Oke, jadi Maple Leaf Club ini adalah eh, tempatnya dia bekerja di Sedalia, Missouri ya, teman-teman. Nah, it was there that he began writing the more than 500 compositions that he was to produce. Jadi di sanalah dia mulai menulis atau menyusun gitu ya. Komposisinya yang lebih dari 500 itu jumlahnya. Yang kemudian dia produce atau dia hasilkan menjadi musik. Yang the most famous of which, jadi salah satu yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rack. Nah, di sini tadi teman-teman. Jadi dia menamai komposisinya itu inspirasinya dari mana? Dari tempat dia bekerja, yaitu Maple Leaf Club. Nah, Maple Leaf Club itu kalau teman-teman baca di sebelumnya itu dia bekerja memainkan piano di bars. Bars itu tempat minum-minum ya, teman-teman, atau tempat eh, apa ya? Ya tempat minum-minum, tempat mabuk-mabukan seperti itu. Kalau di sana ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Salon itu artinya sama dengan eh, bar, ya tempat mabuk-mabukan seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa. No, teman-teman. Kalau salon itu mungkin kalau di kita ini ya barbershop mungkin. Atau yang misalkan untuk keramas aja itu juga bahasa Inggrisnya salon tapi O-nya satu. Oke, teman-teman. Kalau salon O-nya dua, nah itu beda. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya alfa ya, nama dari eh, memang ini sinonim teman-teman. Nah, ini dapat vocab baru ditulis. Jadi salon itu nama lain dari bar seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Baik, ada jawaban Charlie, Bravo, Delta. Oke, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa dibaca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti atau setelahnya teks ini kemungkinan membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang paragraf following atau paragraf yang jatuh setelahnya teks ini, gitu ya. Nah, berarti kita baca kalimat terakhir. Disitulah transisinya, teman-teman. Nah, kalimat terakhir berbunyi, di sanalah dia mulai menulis komposisi-komposisinya yang lebih dari 500 itu jumlahnya yang kemudian dia hasilkan atau dia jadikan lagu gitu ya. Nah, eh, yang mana yang paling terkenalnya yaitu The Maple Leaf Rack. Nah, di kalimat terakhir ini ngomongin tentang komposisinya si siapa namanya? Si siapa tadi namanya ya? Saya lupa, teman-teman. Em,
Scott Joplin. Jadi komposisinya Scott Joplin yang jumlahnya lebih dari 500 ini. Berarti paragraf setelahnya itu pasti nggak jauh-jauh membahas dari komposisi yang ditulis oleh atau yang dibuat oleh Scott Joplin. Ya, teman-teman. Nah, A, B, C, D yang menyebutkan kata komposisi itu adalah yang Charlie, teman-teman. Ya. Nah, kalau yang alfa, bravo, sama delta kita tulis di paragraf setelahnya ini nanti tidak ada kohesi sama koherennya. Jadi tiba-tiba berubah topik. Yang mana kalau kita sebagai pembaca nanti pasti nggak enak loh. Ini kok tiba-tiba membahas tentang ini. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi yang paling smooth atau kohesif sama koheren tadi, yang paling kalau dibaca itu nyambung gitu teman-teman. Itu adalah yang Charlie, yaitu komposisinya Scott Joplin yang sangat banyak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, ada jawaban delta. Baik, mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, eh, apa yang bisa ditarik kesimpulan, gitu ya. Jadi apa yang bisa ditarik kesimpulan dari teks mengenai jumlah dari batu bara yang sedang dibuat di zaman modern dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Nah, itu teman-teman harus scan dan skim dulu. Dan ini saya ambilkan dari soal ITS, teman-teman. Dan itu munculnya adalah di paragraf terakhir, di kalimat terakhir, teman-teman. Ya, di situ kita baca paragraf terakhir aja supaya lebih jelas ya, teman-teman. Jadi di situ disebutkan cadangan-cadangan yang besar dari batu bara dan minyak, minyak bumi ya maksudnya, itu sebenarnya masih ada di dalam tanah. Nah, tapi apa ya, biaya, maksudnya biaya di sini bukan cuma biaya dolar ya teman-teman, tapi juga biaya resiko tentang eh, dampak lingkungan. Seperti jadi resikonya gitu ya, itu semakin meningkat secara eh, secara apa ya, secara berlipat-lipat gitu. Eh, Entah itu dalam hal dolar ya, maksudnya dalam uang dan juga kondisi lingkungan. Seperti itu. Jadi maksudnya gini teman dari kalimat ini ya. Kalau zaman zaman dahulu itu kita ngambil minyak bumi sama batu bara itu sebenarnya relatif mudah. Nah, sekarang sulit karena di situ dijelaskan akan membutuhkan banyak biaya dan risiko terhadap lingkungan. Seperti itu berarti bisa dibilang kalau jumlahnya itu tidak sebanyak dahulu ya, teman-teman, karena lebih mudah dulu ngambilnya daripada sekarang, kan gitu ya. Kemudian cadangan-cadangan yang mudah diakses atau mudah diambil itu telah dieksploitasi, telah diambil besar-besaran. Dan cadangan-cadangan yang baru itu bakalan sangat beresiko atau sangat mahal tadi ya untuk dilacak dan untuk dikerjakan. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang itu semakin berkurang, teman-teman, karena dijelaskan di situ ngambilnya semakin sulit, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, that's right, yang Charlie ya. Betul, jawabannya Charlie, teman-teman. It is less. Jadi jumlahnya kurang dibandingkan yang dulu, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik suatu kesimpulan dari yang teman-teman pahami dari teks. Memang untuk jenis soal terakhir ini, jenis teknik terakhir ini akan apa namanya? Menuntut kemampuan vocab teman-teman.
Semakin banyak vocabnya teman-teman dan konsentrasi ya tentunya. Atau kalau teman-teman misalkan di reading menemukan soal inverse ini, saya sarankan kerjakan terakhir-terakhir saja. Seperti itu. Karena memang sangat menyita waktu teman-teman jenis soal ini. Seperti itu. Mister ini harus dibaca teks keseluruhannya berarti. Kalau apakah keseluruhan? Jawabannya tidak, Miss. Loh, Sir, lah itu kan tadi jawabannya di bawah. Masa ya tiba kita bisa tahu langsung itu di bawah? Saya tahu, paham maksudnya ya. Nah, yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman. Jadi gini, ketika teman-teman mengerjakan reading, itu tidak akan cuman satu teks gini, tiba-tiba soalnya jawabannya di bawah itu nggak akan. Pasti nanti nomor satu itu atas-atas dulu, teman-teman. Nanti semakin misalkan nomor dua pasti nggak jauh-jauh dari atas. Nomor tiga pasti di. Nah kalau misalkan soalnya ini itu kemungkinan di nomor 10 gitu ya, atau misalkan nomor 11 gitu, atau misalkan kalau di teks yang kedua ya nomor 20 atau kelipatannya. Seperti itu, Miss. Dapat ya, Miss. Jadi bukan kita harus baca keseluruhannya, enggak, teman-teman. Karena ketika teman-teman nanti mengerjakan reading itu pasti soal ini itu di belakang, teman-teman. Jadi teman-teman nanti sudah membaca yang atas-atas ini sambil mengerjakan soal-soal sebelumnya. Itu yang saya maksud. Gimana, Miss Bafrida? Apakah sudah dapat maksud saya, Miss? Jadi teman-teman cukup baca aja kalimat yang membahas tentang yang ditanyakan, seperti itu. Di sini nih pinter-pinter kita nyari petunjuknya, teman-teman. Kita pinter-pinter nyari clue-nya. Memang apa ya? Kadang satu vocab atau dua vocab yang menandakan di teks kalau itu sedang membahas itu. Seperti itu. Berarti teks yang dibaca tergantung soal ya, Mister. Betul. Dan reading itu enaknya pasti urut nanti, teman-teman. Nomor satu itu biasanya atas-atas, gitu ya. Nomor dua nanti lanjutannya. Nomor tiga lanjutannya lagi. Atau bahkan masih di kalimat tersebut. Dan seterusnya. Seperti itu. Atau ini kalau teman-teman misalkan penasaran bener ya, misalkan kalau penasaran dan untung-untung kalau teman-teman dapat bocoran topik apa yang dibahas di TOEFL ITS karena kebetulan Januari ini sudah beberapa kali ikut tes dan dapat 3 paket soal teman-teman yang baru. Nah nanti silahkan ikut kelas tambahan gitu ya, maksudnya kelas untuk perpanjangan kalau teman-teman nanti berencana untuk ngambil tes yang asli ITS seperti itu. Nah, untuk yang kelas yang saya maksud itu nanti teman-teman japrinya ke saya langsung karena itu di luar lembaga ya, teman-teman. Kemudian Mister kalau tes online ngerjakan reading masih bisa di skip-skip kan? Betul, masih bisa. Offline juga bisa karena offline itu kita membuka lembar apa? Lembar soal, teman. Jadi kertas. Nah, kalau yang online teman-teman tinggal next aja. Next, 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 nanti bisa dilewatin, nanti bisa back. Bahkan di pojokan ini nanti teman-teman akan menemukan mark for review. Mark for review ini teman-teman klik ketika teman-teman penasaran nomor berapa yang saya belum kerjakan. Nanti ketika diklik akan muncul beberapa nomor banyak. Kalau yang merah berarti belum dikerjakan. Kalau yang hijau berarti sudah. Seperti itu. Untuk kelas tambahan ada biayanya nggak, Sir? Kalau yang saya maksud tadi, yang 1 bulan tadi itu ada ya, Mister. Kalau misalkan yang kelas tambahan reward buat teman-teman yang selalu hadir itu gratis. Tapi yang nanti teman-teman ini ya, saya cek dulu di absensi. Kalau misalkan entah di sesi sore atau sesi malam di setiap hari kok teman-teman hadir. Nah nanti saya kirimkan linknya seperti itu. Nah ini sambil saya absen teman-teman. Sebentar, jangan leave dulu ya. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita bahas cara menghitung. Oh sebentar, sepertinya ada yang bertanya. Kalau nggak full hadir gimana, Sir? Bayar berarti. Nah kalau yang nggak bisa hadir, mohon maaf teman-teman. eh, saya nggak bisa memasukkan ke kelas tambahan ya. Karena di awal saya sudah sampaikan apa namanya kelas tambahan ini buat reward atau penghargaan buat teman-teman yang selalu konsisten hadir. Kalau kelas substitusi nggak datang, nah kalau kelas substitusi beda teman-teman. Misalkan teman-teman kelas pengganti kok nggak hadir, itu semuanya saya anggap masuk seperti itu. Karena memang kesalahan saya ya teman-teman. Dan sebenarnya kelas apa namanya absensi itu bukan dari lembaga, karena memang dari lembaga saya tidak diminta untuk mengabsen teman-teman. Cuman dari inisiasi saya sendiri, karena saya merasa
dari situlah saya bisa melihat seberapa teman-teman semangat gitu ya. Maksudnya pengen datang, pengen belajar secara live dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke caranya menghitung skor TOEFL, teman-teman. Ya, supaya nanti teman-teman bisa tahu eh, saya harus benar berapa sih supaya nilai saya sekian gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah tabel skor. Nanti saya kirimkan di grup juga ya, teman-teman. Cara gambar ini atau teman-teman nanti juga bisa lihat di rekaman kelas. Jadi cara menghitungnya, jadi ini nolnya dihilangkan semua, teman-teman. Misalkan kalau teman-teman targetnya adalah 500 di listening misalnya, cari 50 berarti. 50 ya. Nah, saya harus benar berapa soal? Tarik ke depan, tarik ke sebelah sini, teman-teman. Nah, berarti teman-teman harus benar 32 soal minimal supaya nilainya 500 lebih. Jadi 500 ke atas gitu ya. Nah, struktur misalkan saya pengen nilai saya 600. Berarti saya harus benar berapa? Nah, 600 itu di tengah-tengah sini, teman-teman. Nah, kalau kita kayaknya yang ini meleset ya, teman-teman. Kalau struktur itu kayaknya meleset sepertinya. Jadi teman-teman naikkan. Sebentar. Dari 40 soal 68 ya berarti di sini nanti. Berarti teman-teman benernya 37 kalau pengen dapat nilai 600. Gitu ya. Kemudian kalau di misalkan di listening saya pengen dapat 500 misalnya. Sorry kalau di listening di reading maksud saya. Nah, teman-teman lihat di situ 50, tarik lagi ke depan. Nah, berarti teman-teman reading supaya dapat 500 minimal benernya adalah 29 poin. Gitu ya, teman-teman. Jadi cara menghitungnya kurang lebih seperti itu. Cuma nanti teman-teman kalau tes yang asli tes itu mungkin nggak tahu salahnya di mana, benernya, maksudnya salahnya nomor berapa, benernya nomor berapa, karena mungkin tidak dapat soalnya seperti itu. Karena soal memang nggak boleh bocor, teman-teman. Seperti itu. Mister, kalau pas ngerjain online ada trouble gimana ya? Nah, online itu enaknya kalau misalkan teman-teman terlempar dari aplikasi atau teman-teman close sendirilah aplikasinya, kemudian masuk lagi, nanti teman-teman tidak mengulang dari awal. Jadi jawaban teman-teman itu terekam otomatis oleh sistem. Jadi kalau teman-teman login lagi nanti tinggal ngelanjutin seperti itu. Nah, sebelum tes pun pasti ada ini teman-teman apa? Cek readiness untuk mengecek apakah device dan koneksi teman-teman itu sudah siap. Seperti itu. Waktunya juga sama, Mis, tidak akan terkurang. Jadi akan terekam terakhir itu misalkan teman-teman terpakai waktu 12 menit. Nah, nanti lanjutannya ya sisanya 12 menit tadi, tidak akan berkurang. Seperti itu. Berarti nanti yang bisa ikut kelas tambahannya yang chat sama Mister. Oh ya, untuk cara ikut kelas tambahan ya, teman-teman yang misalkan yang untuk reward ataupun yang nanti lanjutan, silahkan japri saya. Ya, nanti kalau bisa kalau teman-teman yang buat reward itu sebelum tes. Jadi setelah kelas ini nanti silahkan langsung japri saya nanti saya kirimkan. Tapi tetap nanti saya cek dulu dari daftar hadir teman-teman gitu ya. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi atau nanti teman-teman bisa lah ikut di sesi malam ya supaya bisa dapat informasi juga yang mungkin ada yang ditanyakan di sesi malam seperti. Jadi setelah kelas ini langsung ngerjain soal gitu, bukan teman-teman. Jadi kelas tambahan itu kalau yang reward ya itu cuman pembahasan soal tes. Nah, kalau teman-teman sudah dapat pembahasan soal tes kan ketika tes nanti nggak kaget gitu ya. Nah, itu tujuan saya supaya teman-teman lebih prepare seperti itu. Bukan langsung ngerjain nggak teman-teman ya. Karena nanti ketika teman-teman tes atau ujian dari lembaga itu nanti ada 7 hari kalau nggak salah dan teman-teman punya waktu sekitar punya kesempatan sekitar 10 kali tes. Kalau saya nggak salah ya teman-teman. Karena yang menghandle ujian nanti dan sertifikat itu bukan saya, teman-teman. Itu adalah asli dari lembaga nanti. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau tanya masalah tesnya bagaimana, jangan khawatir itu nanti teknisnya udah dikirim di grup ya, teman-teman sama sertifikatnya gimana. Nah, itu saya nggak bisa jawab, teman-teman, kalau pertanyaan tentang sertifikat. Teman-teman nanti tanyanya ke admin lembaga ya. Tes lembaga kapan, Mister? Nah, teman-teman standby aja di grup, oke? Okay? Dan saran saya ketika diumumkan langsung teman-teman buru, maksudnya gini, jangan menunggu sampai hari akhir karena banyak banget yang di periode sebelumnya itu chat saya, Mister saya mau tes karena saya kemarin lupa gitu ya misalkan teman-teman dan belum sempet gitu satu sekalipun belum sempet tes gitu. Nah ketika tes udah ditutup sama lembaga baru ngomong saya, nah saya nggak bisa bantu teman-teman gitu ya karena
untuk otoritas tes, maksudnya untuk kewenangan tes, saya nggak punya akses. Misalkan saya bisa akses tesnya itu pasti teman-teman saya izinkan masuk atau tes gitu ya. Karena yang menghandle langsung bukan saya tapi lembaga teman-teman. Seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan teman-teman kerjain aja gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan menunggu mepet-mepet hari akhir. Seperti itu. Kemudian jadi ikut kelas tambahan buat mematangkan persiapan. That's right. Kemudian Mister kapan kelas yang mau dibuat sama Mister? Nah, ini nanti boleh deh japri saya teman-teman buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan kelas yang buat bocoran soal ITS itu. Nanti silahkan japri saya. Mister ada tips nggak ketika yang vocab di teks kita nggak familiar, tapi untuk tetap nyambungin konteks di teks. Nah, kalau teman-teman misalnya, ini bagus banget teman pertanyaannya, karena teknis ya. Kalau misalkan belum terbiasa, teman-teman ulang-ulang bacanya. Seperti itu. Diulang-ulang bacanya,